Kalau ini kita lakukan dan kita latih secara terus-menerus dengan tulus, tidak ada kebohongan di dalam hati kita, saya percaya Anda akan menjadi seorang pribadi yang menyenangkan. Selamat pagi sahabat yang baik. Ketemu lagi dengan saya Handrianti Turnip dalam Morning Devotion. Percayalah, hari baru pasti ada berkat baru. Hari ini kita akan berbicara tentang menjadi pribadi yang menyenangkan. Sangat luar biasa, sangat beruntung kalau kita punya sahabat, punya teman yang punya pribadi yang sangat menyenangkan. Kalau kita mau punya sahabat seperti itu, mulailah dengan diri Anda menjadi pribadi yang menyenangkan. Bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan? Coba kita baca dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Kita belajar dari firman Tuhan. Dikatakan demikian, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Keren, haleluya. Sahabat yang baik, ternyata menjadi pribadi yang menyenangkan adalah pribadi yang tidak gampang ngeluh, nggak bersungut-sungut katanya, dan berbantah-bantahan, suka motong pembicaraan orang. Pada saat kita menjadi pribadi yang seperti ini, udah pasti teman-teman Anda akan pergi meninggalkan Anda. Nggak enak punya teman ngobrol seperti ini. Bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar potong omongan kita. Tuhan mau kita tidak beraib, tidak bernoda. Bagaimana caranya? Pada saat kita bicara tentang pribadi yang menyenangkan, ini berkaitan dengan yang namanya harga diri. Ini kata kuncinya. Kenapa penting? Karena setiap orang itu pasti mempertahankan harga dirinya, sampai mungkin dia bisa mempertahankannya dengan nyawanya. Jadi untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, saya punya beberapa tips sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, kita menjadi bintang-bintang di dunia ini, di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama yang saya catat di sini adalah coba kita rindu untuk menjadi pribadi yang suka memberikan pujian yang layak, bukan pujian yang berlebihan atau pujian yang bahasa sekarang lebay. Pujian yang layak. Kenapa? Karena pujian ini bisa memuaskan hati orang akan sebuah penghargaan. Setiap orang ingin dihargai. Jadi kalau Anda hadir sebagai seorang sahabat, apalagi ketemu dengan orang yang baru pertama kali ketemu, maka jangan pelit untuk memuji hal yang layak. Maka kita akan mempunyai satu hubungan komunikasi yang baik. Yang kedua adalah jadikan orang lain lebih penting daripada Anda. Tunjukkan itu dengan sikap sungguh-sungguh tulus. Dia lebih penting daripada Anda. Yang ketiga adalah jadilah pendengar yang baik. Saudara pasti pernah ingat satu ilustrasi begini. Bicara itu perak, emas itu diam. Tapi seorang pendengar yang baik lebih tinggi, lebih mulia daripada emas dan perak. Begitu enak, begitu bahagia kalau kita punya teman bicara yang mau menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena sesungguhnya ini sejujurnya ya, kalau kita bicara, misalnya kita sharing masalah, sebenarnya kita punya loh solusinya. Kita sudah tahu solusinya. Tapi pada saat kita menceritakan dan orang itu menjadi pendengar yang baik, maka solusi itu akan lebih cepat nyampe kepada kita. Kita hanya butuh seorang pendengar yang baik. Luar biasa ya. Yang keempat, bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan? Ini masalah nama. Usahakan menyebut nama orang itu dengan benar. Kenapa?
Karena nama ini adalah satu hal yang berharga, yang bersifat pribadi. Orang akan senang kalau namanya disebut dengan benar. Apalagi pada saat yang tadi saya katakan, ketemu pertama kali. Bagaimana coba kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan? Begitu pertama kali ketemu, kita salah sebut nama orang itu, pasti langsung blur, langsung tidak enak situasinya. Ya, jadi nama itu penting. Yang kelima, kita belajar jadi orang yang ramah. Kenapa? Gak ada orang yang gak suka sama orang yang ramah. Begitu kita ketemu, kita senyum, kita ramah, langsung penilaian pertama, senang ketemu dengan orang itu. Ya, latih dengan senyum, ramah kepada setiap orang. Yang keenam adalah bermurah hati. Anda tidak akan menjadi miskin karena Anda banyak memberi, atau Anda akan menjadi kekurangan karena Anda banyak berbagi. Maka teruslah menjadi pribadi yang bermurah hati, pasti akan menyenangkan. Kemudian yang ketujuh, hindari kebiasaan merendahkan orang lain. Maksudnya bagaimana? Semua orang gak akan suka kalau kelemahannya ditunjukkan di depan umum. Apalagi sampai kita dengan sengaja, walaupun itu bercanda, kita mempermalukan dia dengan kelemahannya. Itu pasti suasananya berantakan. Penilaian pertama pasti ini orang gak menyenangkan. Apa yang orang lain ingin lakukan kepada Anda, lakukan juga itu pertama kali kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah buatlah apa yang orang lain ingin lakukan kepada Anda lakukan juga kepada orang lain. Kita dulu yang melakukan sehingga orang lain melihat apa yang kita lakukan dan dia akan mencontohnya. Sahabat yang baik, kalau ini kita lakukan dan kita latih secara terus-menerus dengan tulus, tidak ada kebohongan di dalam hati kita, saya percaya Anda akan menjadi seorang pribadi yang menyenangkan mulai saat ini. Mari terus semangat belajar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan percayalah Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.